Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kedua ya, yaitu sifat-sifat logaritma part 2. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas 5 sifat trigonometri ya, yaitu A log 1 sama dengan 0, artinya jika nomor rumusnya sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 0. Begitupun jika hasilnya 0, maka nomor rumusnya pasti sama dengan 1. Berapapun basisnya, asalkan dia positif dan tidak sama dengan 1 ya. Kemudian sifat yang kedua, jika ada A log A, maka dia sama dengan 1. Artinya jika basis dan nomor rumusnya sama, maka hasilnya pasti sama dengan 1. Begitupun sebaliknya, jika hasilnya sama dengan 1, maka pasti basis dan nomor rumusnya sama. Kemudian sifat yang ketiga yaitu jika ada penjumlahan logaritma ini ya, A log B ditambah A log C, penjumlahan, dan basisnya harus sama, yaitu sama-sama A, maka sifatnya nomor rumusnya ini, B dan C ini bisa dikali. Sekali lagi, jika ada penjumlahan logaritma, maka sifatnya nomor rumusnya bisa dikali. Begitu sebaliknya, jika nomor rumusnya dikali, maka bisa dipecah jadi penjumlahan seperti ini ya. Nah, begitupun juga dengan pengurangan. Pengurangan bisa kita rubah menjadi pembagian. Sebaliknya, pembagian bisa kita rubah menjadi pengurangan ya. Kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu berkaitan dengan pangkat. Nah, apabila nomor rumusnya ini memiliki pangkat M, maka pangkatnya ini bisa pindah ke depan, yaitu jadi M kali A log B. Jadi sekali lagi pangkatnya pindah ke depan ya, jadi tinggal B saja ya. Kemudian jika yang punya pangkat itu basis, yaitu A pangkat N. N-nya ini juga bisa pindah ke depan, tapi posisinya di bawah. Jadi 1/N. Kemudian dikali A log B ya. Jadi sekali lagi diingat-ingat, kalau pangkatnya numerus pindah ke depan posisinya di atas. Tapi kalau pangkatnya basis pindah ke depan posisinya di bawah. Bagaimana jika basis dan numerus sama-sama punya pangkat? Semuanya ini bisa pindah ke depan, tapi ini posisinya di atas, ini posisinya di bawah. Jadi seakan-akan kayak gabungan dari ini ya. Nah, jadi M per N. Di atas, di bawah ya. Pangkatnya numerus di atas, pangkatnya basis di bawah. Nah, ini yang berkaitan dengan pangkat. Nah, kemudian sifat yang keenam. Nah, sifat yang keenam ini apabila masing-masing basis dan numerus sama-sama kita pangkat N, maka ini nilainya sama. Jadi A log B akan sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Jadi sekali lagi ini basis dan numerusnya sama-sama di pangkat N ya. Oke, harus sama-sama di pangkat N. Nggak boleh ini di pangkat N, ini di pangkat M. Nggak boleh. Misalkan di pangkat 2, ini di pangkat 3 nggak boleh. Harus sama-sama misalkan di pangkat 2, ini juga di pangkat 2. Ini di pangkat 3, ini juga di pangkat 3. Begitu seterusnya. Oke, sebagai contoh, perhatikan contoh 2.1. Berdasarkan sifat logaritma yang keenam, ini ya, maka dapat diperoleh nilai logaritma berikut. 3 log 5 bisa kita peroleh yaitu ini. 3 pangkat 2 log 5 pangkat 2. Perhatikan masing-masing 3 dan 5 sama-sama kita pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Dalam hal ini 3 log 5 itu pasti nilainya sama dengan 9 log 2, 25 ya. Kemudian 16 log 36. Nah, misalkan ini kan mau kita kecilkan ya nilai basisnya ya. Nah, kalau kita perhatikan 16 sama 36 masing-masing sama-sama bisa di akar. Nah, bisa kita sama-sama akar. Nah, ini tetap ya mengikuti sifat ini. Sebab apa? Akar itu sama dengan pangkat setengah. Jadi dalam artian baik basis maupun numerus sama-sama kita pangkatkan setengah. Atau penulisannya sama-sama di akar ya. Akar 16 sama dengan 4, akar 36 sama dengan 6. Maka dalam hal ini 16 log 36 itu sama halnya dengan 4 log 6 ya.
Selanjutnya misalkan 2 log akar 3. Nah, misalkan kita ingin menghilangkan akarnya ini. Bagaimana cara menghilangkan akarnya ini? Maka ini harus dikuadratkan. Otomatis kalau ini dikuadratkan, ini juga harus dikuadratkan, yaitu sama-sama di pangkat 2 ini ya. Nah, jadi sekali lagi tujuannya kita ini mau menghilangkan akar ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4, akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Nah, ini kan akarnya sudah hilang ya. Dalam hal ini sekali lagi 2 log akar 3 itu nilainya sama dengan 4 log 3. Jadi ini adalah beberapa contoh yang berkaitan dengan sifat logaritma yang ke-6, yaitu ini ya. Jadi basis dan numerus itu sama-sama di pangkat, itu diperbolehkan seperti itu dan nilainya pasti sama ya. Selanjutnya perhatikan contoh yang ke-2.2. Berdasarkan sifat logaritma yang ke-6 dan ke-4 ini ya. Nah, jadi gabungan sifat ke-6 dan ke-4. Maka dapat diperoleh nilai X yang memenuhi persamaan logaritma berikut. Nah, misalkan ini 3 log 5 dikurangi 9 log 5 sama dengan 9 log X. Nah, ini kan ada pengurangan. Sebenarnya kan pengurangan bisa kita rubah menjadi pembagian, tapi syaratnya apa? Basisnya harus sama. Kalau kita perhatikan ini basisnya 3, ini basisnya 9. Belum sama ya. Nah, gimana supaya biar sama? Supaya sama maka ini kita buat menjadi 9. Gimana caranya supaya menjadi 9? Maka masing-masing basis dan numerus sama-sama kita pangkat 2 ya. 9 log 5-nya tetap, 9 log X-nya tetap. Nah, ini mengikuti sifat yang ke-6 ya. Jadi diperbolehkan sama-sama di pangkat N. 3 pangkat 2 sama dengan 9, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, sekarang perhatikan basisnya sudah sama ya. Kalau basisnya sama, dikurangi menjadi dibagi ya. Jadinya 9 log 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian perhatikan di sini ada 9 log, di sini ada 9 log. Karena sudah sama boleh dicoret ya. Sehingga dapat kita peroleh X sama dengan 5. Nah, jadi sudah kita peroleh nilai X-nya ya. Nilai X-nya yaitu sama dengan 5. Ini dengan gabungan sifat yang ke-6 dan ke-4 ya. Jadi salah satu kegunaannya itu seperti ini. Supaya basisnya sama, maka ini bisa kita akali, harus dikuadratkan. Tapi ini juga harus dikuadratkan ya, mengikuti sifat yang ke-6. Selanjutnya sifat yang ke-7 yaitu apabila ada A log B dikali B log C, maka dia akan sama dengan A log C. Nah, perhatikan ini B-nya. Ini harus sama-sama B nak ya. Jadi kalau ininya sama-sama B, maka B-nya bisa dicoret. Sehingga kita peroleh yaitu A log C. A log C ini ya. Oke, lebih jelasnya perhatikan contoh 2.3. Berdasarkan sifat logaritma yang ketujuh, dapat diperoleh nilai dari logaritma berikut. Yang pertama perhatikan, ini ada 2 log 3 dikali 3 log 8. Kita nggak tahu 2 log 3 berapa, kita nggak tahu 3 log 8 berapa. Tapi berdasarkan sifat yang ketujuh, yaitu ini ya. Nah, karena ini sama-sama 3, maka ini bisa dicoret ya. Sama halnya dengan ini nak ya, sama-sama B bisa dicoret. Ini sama-sama 3 bisa dicoret. Sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh 2 log 8. Jadi sama dengan 2 log 8. Kemudian 8-nya bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3. Nah, ini punya pangkat. Kalau punya pangkat kita mengikuti sifat yang ke-5. Kalau yang punya pangkat numerus, maka pindah ke depan posisinya di atas. Ini yang punya pangkat numerus, maka pangkatnya pindah ke depan posisinya di atas. Tinggal 2 log 2. 2 log 2 berapa? Nah, mengikuti sifat yang ke-2. 2 log 2 sama dengan 1. Nah, 1 dikali 3 sama dengan 3 ya. Maka dapat kita peroleh hasil dari 2 log 3 dikali 3 log 8 itu sama dengan 3 ya. Kemudian contoh yang kedua ya. Apabila ada A log 1/B dikali B log 1/C dikali C log 1/A
Nah, ini kita fokus, kita jadikan bentuk sifat yang ketujuh dulu, yaitu bentuknya A log B, B log C ya. Nah, supaya bentuknya menjadi seperti ini, maka seper B-nya kita rubah menjadi dalam bentuk pangkat, yaitu B pangkat min 1. Begitupun seper C-nya, yaitu C pangkat min 1. Begitupun seper A-nya, yaitu A pangkat min 1. Kemudian ini sudah punya pangkat. Nah, sifatnya apa? Kalau punya pangkat bisa ditaruh di depan. Jadi min 1-nya bisa kita taruh di depan. Ini ya, min 1. Ini pun juga bisa kita taruh di depan di sini. Ini juga bisa kita taruh di depan di sini. Sehingga tinggal A log B, B log C, C log A. Oh ya, untuk ini kan pindah ke depan nak ya. Pindah ke depannya sebenarnya terserah. Misalkan untuk min 1 ini nak ya, bisa dipindah ke depan di sini boleh. Tapi karena ini perkalian, itu bisa diacak posisinya. Dalam artian dia sifatnya komutatif. Dan supaya rapi, maka semua pangkatnya ini Bapak pindah ke depan. Nah, posisinya di sini semua. Biar supaya rapi nak ya. Kemudian A log B, B log C, C log A-nya Bapak taruh di belakang. Nah, supaya rapi tujuannya ya. Sekali lagi min satunya boleh kok taruh sini dan seterusnya ya. Nah, kalian perhatikan di sini kan sama-sama B. Maka boleh dicoret nak ya. Dan di sini juga sama-sama C, maka boleh dicoret. Berarti ini dicoret, tinggal apa? Tinggal A log A. Nah, A log anak ya. Kemudian min 1 kali min 1 sama dengan 1, dikali min 1 sama dengan min 1 ya. Sehingga kita peroleh A log A-nya sama dengan 1 nak ya, mengikuti sifat ini. A log A sama dengan 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Maka dapat kita peroleh A log seper B dikali B log seper C dikali C log seper A itu nilainya sama dengan min 1 ya. Jadi ini 3 rangkaian juga boleh kok. Jadi nggak harus 2 rangkaian seperti ini ya. 3 rangkaian, 4 rangkaian itu juga boleh. Asalkan ininya sama nak ya. Boleh dicoret nanti. Jadi sisa yang awal log dan yang belakang ini ya. Oke, jadi sifat basis pertama dan numerus terakhir. Ya kurang lebih seperti ini untuk contoh yang ke-7. Kemudian kita lanjut contoh yang ke-8, yaitu apabila ada bentuk A log B, maka bisa kita rubah menjadi seper B log A ya. Jadi A, B-nya posisinya dibalik, posisi AB-nya dibalik jadi BA. Nah, tapi jadi seper. Perhatikan contoh 2.4. Berdasarkan sifat logaritma yang ke-8, ini nak ya, dapat diperoleh bentuk lain dari logaritma berikut, misalkan 3 log 5. Nah, 3 log 5 ini bisa kita rubah menjadi 1 per 5 log 3. Sekali lagi, posisi 3 dan 5-nya ini dibalik nak ya, jadi 5, 3 ya. Selanjutnya misalkan bentuk 1 per 8 log 2. Nah, begitupun sebaliknya ya, begitupun sebaliknya nak ya. Jadi kalau posisinya di bawah bisa kita pindah di atas, tapi BA-nya dibalik jadi AB. Jadi intinya kalau perpindahan posisi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu numerus sama basisnya dibalik ya. Nah, jadi kalau seper 8 log 2 ini bisa kita rubah jadi 2 log 8. Kemudian 8-nya jadi 2 pangkat 3. Punya pangkat pindah ke depan. Jadi 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? Yaitu sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka nilai dari 1 per 8 log 2 itu sama dengan 3. Nah, jadi kurang lebih penjelasan contohnya seperti ini untuk sifat nomor 8. Selanjutnya, perhatikan contoh 2.5. Misalkan diberikan 8 log 3 sama dengan A, maka berdasarkan sifat logaritma yang kelima, dapat diperoleh bentuk sederhana dari 8 log 3 sama dengan A, yaitu, nah ini ya, jadi sifat yang kelima itu berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan pangkat, ya. Maka 8 log 3, nah 8-nya ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat
3. Betul ya? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 log 3 sama dengan A. Kemudian, nah ini 3 ini kan pangkatnya basis. Kalau pangkatnya basis pindah ke depan jadi seper ya, yaitu posisinya di bawah. Maka 3 pindah ke depan jadi seper 3. Tinggal 2 log 3 sama dengan A. Kemudian untuk menghilangkan sepertiganya, maka kedua ruas sama-sama kita kali 3 ya. Sepertiga dikali 3 habis ya. Jadi tinggal 2 log 3. A dikali 3 sama dengan 3A. Maka kita peroleh bentuk sederhana dari 8 log 3 sama dengan A, yaitu 2 log 3 sama dengan 3A. Ini bentuknya lebih sederhana, sebab 2 sama 3-nya ini masing-masing sudah tidak bisa dirubah lagi, sudah mentok, yaitu dia sudah dalam bentuk bilangan prima ya. Oke, kemudian berdasarkan sifat logaritma yang kelima dan kedelapan, nah ini kombinasi dari sifat yang kelima dan kedelapan ya. Kelima itu berkaitan dengan pangkat, delapan itu berkaitan dengan ini ya. Nah, dapat diperoleh nilai dari logaritma 9 log 32 misalkan ya. 9 log 32 yaitu, nah ini, pertama-tama kita gunakan sifat yang kelima dulu, yaitu kita rubah ke dalam bentuk pangkat. 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2, 32 kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Nah, masing-masing basis dan numerus ini punya pangkat. Ini bisa pindah ke depan, tapi ini posisinya di atas, ini posisinya di bawah. Jadi 5/2. Betul ya? Ini posisinya di atas, ini posisinya di bawah. Jadi 5/2. 3 log 2. Nah, kalian perhatikan di sini kita adanya 3 log 2. Tapi di soal tadi diberikan apa? 2 log 3. Kebalikannya, betul ya? Nah, karena ini kebalikannya, maka bisa kita gunakan sifat yang ke-8, bahwasanya A log B sama dengan seper B log A. Maka 3 log 2 bisa kita rubah jadi seper 2 log 3. 2 log 3-nya berapa? 2 log 3-nya sama dengan 3A. Maka dapat kita peroleh ini ya, 5/2 dikali seper 2 log 3-nya yaitu 3A. Yaitu seper 3A ya. Sekali lagi ini 2 log 3-nya sama dengan 3A. 5 dikali 1 sama dengan 5. 2 dikali 3A sama dengan 6A. Maka dapat kita peroleh nilai dari logaritma 9 log 32. Ini ya, 9 log 32 itu sama dengan, nah ini, 5/6A. Nah, sekali lagi triknya ini ya, yaitu untuk mencari nilai ini, maka ini harus kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan sehingga diperoleh 2 log 3. Karena apa? Ini kalau disederhanakan nanti juga ketemunya 2 log 3. Biar nyambung seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti ini ya contohnya. Kita lanjut ke sifat yang ke-9. Yaitu apabila ada A log B sama dengan C log B per C log A ya. Jadi penjelasannya seperti ini. A log B. Anak-anak perhatikan di sini ada A, di sini ada B. Maka B-nya bisa taruh atas, A-nya bisa taruh bawah. Ini ya, perhatikan posisinya. B-nya di atas, A-nya di bawah. Ya. Kemudian bagaimana dengan basis yang baru? Nah, basis yang baru ini kalian isi terserah. Asalkan sama ya. Jadi boleh kalian isi 2, boleh kalian isi 3, boleh kalian isi 1/4, terserah, asalkan sama ya. Oke. Nah, sebagai contoh, perhatikan contoh 2.6. Berdasarkan sifat logaritma yang ke-9, dapat diperoleh bentuk logaritma berikut. Misalkan 5 log 7. Nah, 5 log 7 ini bisa kita rubah menjadi ini ya. Perhatikan tadi B itu posisinya di atas, A posisinya di bawah. Maka 7 ini posisinya di atas, 5 posisinya di bawah. Bagaimana dengan basis yang baru? Maka ini boleh kita isi terserah. Anak-anak boleh isi 2. Nah, tapi sekali lagi harus sama nak ya. Kalau di sini 2, maka di sini harus 2 ya. Kemudian
Boleh nggak diisi 3? Boleh. Nah, sekali lagi terserah mau diisi berapa, asalkan harus sama ya. Nah, tapi ini juga harus perhatikan ya, bahwasanya ini 7-nya di atas, 5-nya di bawah. Lah ini 7-nya di atas, 5-nya di bawah. Sekali lagi basisnya boleh diisi terserah. Pasti ini nilainya sama ya. Kemudian boleh nggak diisi? Boleh. Tapi kalau nggak diisi artinya apa? Nah, kalau nggak diisi, yaitu basisnya 10 ya. Kalau nggak diisi basisnya 10. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan contoh 2.7. Misalkan diberikan 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Berdasarkan sifat logaritma yang ketujuh ini nak ya. Sifat logaritma yang ketujuh. Nah, ininya sama. Dapat diperoleh bentuk logaritma 2 log 5 yaitu, nah ini, 2 log 5 sama dengan, nah 2 log 5 ini bisa Bapak pecah menjadi 2 log 3 dikali 3 log 5. Karena ini nak ya dikasih 2 log 3 sama 3 log 5. Kebetulan Bapak lihat ininya sama. Nah, ya udah Bapak gunakan sifat yang ketujuh, ini Bapak kali karena ininya sama ya. Kebetulan soalnya memberikan ininya sama. Ini diberikan di soal nah ini. Jadi tidak kita cari sendiri ya, diberikan di soal. Nah, jadi 2 log 3 dikali 3 log 5. Karena ininya sama, maka jadi 2 log 5. Ini nak ya. Nah, jadi ini ruas kanan sama dengan ruas kiri. Begitupun ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berlaku sebaliknya. Nah, 2 log 3-nya berapa nak? 2 log 3-nya sama dengan A. Ini nak ya. Dikali 3 log 5-nya berapa? 3 log 5-nya sama dengan B. Nah, maka dapat kita peroleh ini A dikali B sama dengan AB. Maka dapat kita peroleh 2 log 5-nya sama dengan AB ya. Sehingga dapat diperoleh misalkan nilai dari logaritma 15 log 45 yaitu, nah coba, oh ya mohon maaf ini keliru ya, ini bukan 45 tapi 18, diganti 18. Nah, ini sesuaikan dengan ini saja nak ya, 15 log 18. Nah, anak-anak perhatikan, di sini basisnya 15. Tapi yang diketahui di soal basisnya 2, basisnya 2, basisnya 3. Tidak nyambung sama sekali dengan basis yang di sini. Betul nak ya? Nah, bagaimana cara menyamakan basis supaya menjadi 2 atau 3? Caranya menggunakan sifat yang ke-9. Yaitu ini kita rubah menjadi 18 di atas, 15 di bawah. Nah, basisnya ini tadi kan bisa kita isi terserah. Karena yang diketahui itu basis 2 dan 3, tapi lebih banyak kan basis 2-nya nak ya. Lebih banyak kan basis 2, 3-nya kan cuma 1 tok ini ya. Nah, karena lebih banyak kan basis 2, maka lebih baiknya ini kita isi basis 2 ya. Karena sekali lagi pertimbangannya adalah karena basis 2-nya lebih banyak. Sedangkan basis 3-nya kan cuma ada 1 ini tok ya. Maka ini kita ganti basis 2 saja. Kemudian ini kita pecah. 18 ini kita pecah menjadi 3 pangkat 2 dikali 2. Betul ya? 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 2 sama dengan 18. Jadi 18 ini kita pecah ke dalam bentuk yang sesederhana mungkin. Mengikuti ini nak. 3, 5, dan 5 ini ya. Oke. Begitupun 15 kita pecah menjadi 3 kali 5. Kemudian sifatnya apa kalau ada perkalian? Nah, kalau ada perkalian bisa kita rubah menjadi penjumlahan. Jadi perkalian ini bisa kita jadikan penjumlahan, yaitu 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 2 ya, basisnya mengikuti. Begitupun ini ya, kalau ada perkalian kita rubah menjadi penjumlahan, yaitu 2 log 3 ditambah 2 log 5. Kemudian di sini ada pangkat. Sifatnya apa pangkat? Yaitu sifat yang kelima. Kalau pangkatnya numerus bisa pindah ke depan, posisinya di atas. Maka ini bisa pindah ke depan, jadinya ini ya.
2 dikali 2 log 3. Nah, ini 2 log 2-nya tetap, 2 log 3, 2 log 5-nya juga tetap ya. Kemudian 2 log 3-nya sama dengan berapa? 2 log 3-nya sama dengan A. Maka ini menjadi 2A. 2 log 2 sama dengan berapa? 1. Mengikuti sifat yang kedua ya. 2 log 3 sama dengan berapa? A. Ini nak ya, 2 log 3 sama dengan A. Nah, 2 log 5 sama dengan berapa? Tadi sudah kita peroleh 2 log 5-nya sama dengan AB ya. Nah, 2 log 5-nya sama dengan AB. Jawaban sampai sini sudah benar nak. Ini sudah benar jawabannya ya. Tapi ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Yaitu dengan cara, ini kan sama-sama punya A. Maka A-nya bisa kita taruh depan. Nah, ini A-nya sudah taruh depan, maka tinggal satu. AB, A-nya sudah taruh depan, maka tinggal B. Kalau kalian kembalikan, pasti hasilnya sama. Coba ya, A dikali 1 sama dengan A dikali B sama dengan AB ya. Nah, ini samanya. Ya, kurang lebih seperti ini ya, untuk contoh yang sifat ke-9. Oke. Selanjutnya kita bahas sifat yang ke-10. Apabila ada bentuk A pangkat A log B, maka nilainya akan sama dengan B. Anak-anak perhatikan, di sini A log B itu posisinya sebagai pangkat ya. Dan ini harus sama-sama anak ya, harus sama-sama A. Nah, jadi nanti hasilnya bisa langsung sama dengan B itu sendiri. Nah, perhatikan contoh 2.8. Berdasarkan sifat logaritma yang ke-10, ini nak ya, sifat logaritma yang ke-10 dapat diperoleh nilai dari logaritma berikut. Misalkan 2 pangkat 2 log 3. 2 log 3-nya ini posisinya sebagai pangkat dan ini sama-sama 2. Maka hasilnya yaitu 3 itu sendiri. Jadi 2 pangkat 2 log 3 hasilnya sama dengan 3 itu sendiri. Ini berdasarkan sifat yang ke-10. Gitu nak ya. Nah, selanjutnya misalkan ada 8 pangkat 2 log 3. 2 log 3-nya ini posisinya sebagai pangkat. Tapi ini 8, ini 2. Kalau tadi kan sama nak ya. Kalau sama berarti hasilnya bisa langsung 3. Tapi ini tidak sama nak. Nah, otomatis ini harus kita samakan dulu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Dikali 2 log 3 nak ya. Nah, jadi sekali lagi 8 ini 2 pangkat 3 dikali 2 log 3. Nah, di sini Bapak menggunakan sifat yang kelima. Nah, kalau ada M kali A log B, maka M-nya ini bisa kita pindah ke belakang. Jadi apa nak? Jadi pangkat ya. Jadi M-nya bisa pindah ke belakang jadi pangkat. Begitupun 3-nya ini nak, bisa Bapak pindah ke belakang jadi apa? Pangkat. 3 pindah ke belakang jadi 3 pangkat 3. Jadinya 2 log 3 pangkat 3. Nah, sekarang kan sudah sama. Sini 2, di sini 2. Kalau sudah sama berarti bisa dicoret nak ya. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu ini sendiri. Yaitu 3 pangkat, mohon maaf. 3 pangkat 3-nya diganti dulu nak ya, jadi 27. Nah, baru ini sebenarnya boleh kok nak 3 pangkat 3 langsung hasilnya 3 pangkat 3 sama dengan 27 boleh. Tapi biar selesai dulu nak ya, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, kemudian ini kan sudah sama-sama 2. Karena sudah sama-sama dengan 2, karena sudah sama-sama 2, maka hasilnya langsung 27. Maka hasil dari 8 pangkat 2 log 3 itu sama dengan 27. Jadi sekali lagi ininya harus kita samakan nak ya. Bagaimanapun caranya ininya harus sama ya. Ya, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.